Jemaat Tuhan yang kekasih, Shalom. Marilah kita melihat pembacaan kita pada saat ini. Pertanyaan bagi kita, mengapa mereka menanyakan tentang kuasa Yesus? Mengapa para imam dan ahli-ahli Taurat yang ada dalam Bait Allah pada saat itu mereka datang dan mempertanyakan akan kuasa Yesus. Padahal Yesus sementara mengajar tentang kuasa Allah. Harusnya mereka sudah tahu bahwa Yesus melakukannya dengan kuasa Allah. Tapi mereka mau supaya Yesus menjawab dan jawabannya itu didengar oleh orang-orang yang ada pada saat itu. Kalau pertanyaan ini disampaikan kepada kita ketika kita melakukan sesuatu lalu orang bertanya kepada kita tentang atas dasar apa kamu melakukan itu. Apa reaksi kita? Tentu kita akan marah. Karena sementara mengajar, ya, kita berhadapan dengan orang-orang yang kita ajar. Artinya bahwa ketika kita mengajar seseorang, kelompok orang, kita tahu bahwa mereka punya pemahaman bahwa kita tahu segala-galanya. Lalu ketika orang datang mempertanyakan atas dasar apa kamu melakukan itu, pasti kita akan marah. Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita lihat mengapa pertanyaan ini diungkapkan kepada Yesus. Jawabannya itu kita dapat melihat di dalam perikop-perikop sebelumnya. Khususnya di dalam pasalnya yang ke-21. Kalau kita lihat dalam pasal 21 itu, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Itu tentang Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Kemudian ada perikop yang kedua, tentang Yesus menyucikan bait Allah. Jadi sebagai pemilik, pengatur bait Allah, para imam mereka bertugas untuk mengatur dan memiliki bait Allah itu. Siapa yang memakai, mereka yang mengatur semuanya. Lalu tiba-tiba datang Yesus. Yesus mengusir semua orang yang berjualan di situ karena terjadi ketidakadilan, ya, pemerasan dari para pemimpin bait Allah itu terhadap orang-orang yang datang untuk mempersembahkan korban, karena mereka harus mempersembahkan korban, mereka harus beli korban-korban yang ada di sekitar situ, mereka harus menukar uang mereka, ya, mata uang Yahudi harus ditukar dengan mata uang Romawi dan sebagainya. Jadi terjadi pemerasan, ketidakadilan yang terjadi di sana. Lalu Yesus mengobrak-abrikan bait Allah, mengusir semua orang yang berjualan pada saat itu. Kemudian kita melihat juga Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ya. Ketika Yesus masuk, mereka sendiri melihat dengan mata kepala bagaimana orang menyambut Yesus. Orang banyak yang pada saat sebelumnya mengikuti Yesus, mereka menyambut Yesus dan mengatakan, diberkatilah dia yang datang dalam nama Allah. Ya. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Ya. Lalu kita lihat di dalam ayatnya yang ke-15. Ayat 15 dikatakan di sana, hati mereka sangat jengkel. Ya. Kalau kita baca di ayat 15 itu katakan begini, tapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Jadi itu alasannya mengapa mereka mempertanyakan Yesus tentang kuasanya. Sebenarnya itu hanya jebakan karena iri hati mereka. Kejengkelan, jealous mereka terhadap Yesus yang punya banyak pengikut. Dan kita lihat di dalam perikop Yesus dielu-elukan di Yerusalem.
dan Yesus menyucikan bait Allah, di situ dikatakan ada terjadi banyak penyembuhan. Orang buta melihat, orang sakit sembuh, tambah sakit hati mereka. Lalu mereka memberikan pertanyaan ini terhadap Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, kita melihat juga di samping itu bagaimana reaksi Yesus terhadap keiri hatian mereka, kecemburuan mereka. Bagaimana sikap Yesus terhadap orang yang jengkel atau iri hati dan cemburu terhadap dia. Yesus tenang. Yesus tenang menghadapi mereka. Dia tidak panik. Dia tidak marah-marah. Dia tidak tersinggung dengan apa yang dilakukan oleh dia pada saat dia mengajar di bait Allah. Dalam ketenangannya itu, Yesus bisa dengan bijaksana menjawab, menghadapi pertanyaan mereka. Mungkin kalau dia bereaksi dengan marah-marah tidak mungkin. Dia akan dengan tenang, dia akan menjawab pertanyaan yang bijaksana dari pertanyaan yang jebakan dari mereka. Tapi karena Yesus tenang, ya, maka hikmat diberikan kepadanya, lalu dia bisa menjawab mereka. Ya. Dia tidak langsung menjawab mereka, dia balik bertanya kepada mereka. Dia buat deal, ya. Saya akan menjawab ini kalau kalian menjawab saya. Akhirnya Yesus bertanya tentang baptisan Yohanes Pembaptis kepada mereka. Itu berasal dari Allah ataukah dari manusia? Kalau mereka menjawab itu dari Allah, maka Yesus akan mengatakan kalau gitu kalian harus menerima apa yang saya sampaikan pada saat ini. Karena ini juga berasal dari Allah dan Yohanes Pembaptis. Tapi kalau mereka menjawab itu dari manusia, maka orang banyak akan menolak atau orang banyak akan mentertawakan mereka dan marah terhadap mereka karena mereka orang-orang yang ada sekitar itu merupakan pengikut setia dari Yohanes Pembaptis. Bahkan dalam pembacaan kita dikatakan Yohanes Pembaptis dianggap sebagai seorang nabi yang sangat dihormati sehingga mereka tidak mungkin akan menjawab dari manusia. Yesus menjebak mereka dengan pertanyaan itu. Akhirnya mereka mengatakan tidak tahu. Yesus mengatakan kalau kalian tidak tahu, saya juga tidak akan memberitahukan dengan kuasa apa saya melakukan hal ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi. Tua-tua orang Yahudi dan ahli Taurat, mereka merasa terancam dengan kehadiran Yesus. Karena daerah kekuasaan mereka telah mulai diambil oleh Yesus. Ya, diambil alih oleh Yesus. Begitu juga pengikut-pengikut mereka sudah mulai beralih kepada Yesus. Mereka merasa kekuasaan untuk mengatur segala sesuatu termasuk bait Allah mulai diambil alih oleh Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, itulah pemahaman kekuasaan bagi mereka bahwa dengan mereka berkuasa sebagai pemimpin agama atau tua-tua Yahudi, mereka harus berkuasa untuk mengatur siapa yang harus datang, siapa yang harus mengajar dan sebagainya. Jemaat Tuhan yang kekasih, bagaimana pemahaman kekuasaan menurut kita? Ada banyak pendapat, misalnya kita melihat ada Weber. Kekuasaan menurut Weber, dia mengatakan bahwa kekuasaan adalah sebuah kesempatan yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok dengan tujuan untuk memenuhi keinginan atau kehendaknya. Nah, kita juga tahu lewat pembacaan Alkitab, lewat kitab Injil bahwa kedua murid Yesus yaitu Yohanes dan Yakobus, ibunya meminta supaya yang satu duduk di sebelah kiri, yang satu duduk di sebelah kanan ketika engkau menjadi raja. Jadi pemahaman mereka
berkuasa. Kekuasaan itu adalah kesempatan untuk memimpin kerajaan Allah bersama dengan Yesus. Pertanyaan bagi kita, bagaimana kekuasaan menurut Yesus? Ya, kekuasaan menurut Yesus adalah kekuasaan untuk melayani. Ketika kita memperoleh kekuasaan melalui jabatan kita di tempat pekerjaan, dalam persekutuan bergereja ataupun dalam masyarakat, sekecil apapun kekuasaan itu, kekuasaan sebagai bapak rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, ya, kita gunakan itu untuk melayani. Karena itulah panggilan kita. Kekuasaan menurut Yesus yaitu untuk melayani. Kita diberikan kuasa untuk melayani. Kuasa untuk menyembuhkan. Kuasa untuk menyelamatkan. Yohanes 3 ayat 16. Ya. Yesus datang untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Kehadirannya di dunia, Allah memberikan kuasa kepada dia untuk melayani. Bukan untuk menindas. Ya. Mengusir setan. Memberi makan. Ketika murid-muridnya bertanya kepada dia, Tuhan, murid-muridnya berkata kepada dia, Tuhan suruhlah orang banyak ini pergi. Ya. Karena sudah jauh malam dan mereka harus makan, mereka sudah lapar. Tidak ada tempat makanan sekitar sini. Tapi apa jawab Yesus? Feed them. Beri mereka makan. Kehadiran kita dengan kekuasaan yang Tuhan berikan kepada kita adalah memberi makan dalam pengertian secara spiritual dan juga secara fisik. Ketika Tuhan memberikan berkat bagi kita, kita menjadi berkat bagi sesama. Kita diberkati untuk memberkati. Jadi Tuhan memberikan kuasa kepada kita untuk melayani. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang kekasih dalam Tuhan, pembacaan yang kedua, perikop yang kedua itu tentang perumpamaan. Perumpamaan tentang dua orang anak. Jadi ada dua tipe pengikut Tuhan. Saat itu dalam rombongan orang banyak itu, ya, termasuk juga para imam besar, orang Farisi. Jadi ada dua tipe pengikut Yesus pada saat itu. Yang pertama adalah orang-orang yang percaya tapi mereka tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Yang kedua, mereka tidak percaya tapi mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Perumpamaan ini diangkat untuk menjawab, ya, untuk menegur orang Farisi dan tua-tua Israel, tua-tua Yahudi pada saat itu. Karena mereka termasuk kelompok yang pertama. Mereka percaya kepada Allah tapi mereka tidak melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Lebih baik orang-orang yang ada saat itu ketika mereka melihat apa yang dilakukan oleh Yesus, penyembuhan dan sebagainya, sebelumnya mereka tidak percaya. Tapi akhirnya mereka percaya kepada Yesus. Gambaran perumpamaan ini mau mengingatkan kita juga bahwa di manakah kita? Kita ada pada pilihan pertamakah? Atau kita ada pada pilihan yang kedua? Yang mengatakan ya, tapi tidak melakukan, atau mengatakan tidak, atau mengatakan tidak, dan akhirnya melakukan. Yang jelas kita ada pada kelompok yang pertama yang mengatakan ya, tapi kita berusaha dalam kehendak dan kasih Tuhan untuk melakukannya. Kita tidak ada di dua kelompok ini. Kita pilih kelompok tersendiri. I want to follow Jesus. I want to do His will. Kita mau percaya kepada Yesus dan melakukan apa yang dikehendakinya. Jemaat Tuhan yang kekasih, apa yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan pada saat ini? Yang pertama, kita belajar dari Yesus untuk tenang dalam menghadapi orang yang iri hati terhadap kita.
Karena pembalasan adalah hak Tuhan, bukan hak kita. Pembalasan lebih kejam daripada perbuatan. Kita berdoa menaruh bara api di atas kepalanya. Tuhan balas sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita berhadapan dengan orang-orang yang tidak semua senang dengan kita. Ada yang iri hati, ada yang cemburu. Ketika kita lebih dari mereka, mereka mencoba untuk compare. Ya. Jadi iri hati it's not about kita. Iri hati itu bukan tentang kita, tapi tentang mereka. Ketika mereka iri terhadap kita, yang bermasalah itu bukan kita, tapi mereka. Jadi bawa dalam doa, taruh bara api di atas kepala mereka. Pembalasan adalah hak Tuhan. Ya. Saya suka sekali Dalai Lama, dia punya quote yang sangat menarik. Dia mengatakan bahwa do not let others' behavior ruin your inner peace. Jangan biarkan tindakan do not let others' behavior ruin your inner peace. Jadi jangan membiarkan tindakan sesama kita merusak damai hati kita. Keep it peace. Serahkan kepada Tuhan. Hal yang kedua, mari kita menggunakan kekuasaan ini untuk melayani. Karena itulah panggilan kita. Di dalam rumah tangga kita, di tempat pekerjaan kita, dalam persekutuan bergereja kita, di mana saja Tuhan tempatkan kita. Marilah kita menggunakan jabatan kekuasaan itu untuk melayani. Karena Tuhan lebih dahulu melayani kita. Melayani dalam kesungguhan. Ya. Walaupun orang tidak melihat, tapi Tuhan melihat. Dan dari Tuhanlah kita memperoleh balasan. Dan hal yang berikut, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita diingatkan untuk taat dan setia pada Tuhan. Dalam ketaatan dan kesetiaan selalu ada sukacita dan damai sejahtera. Kita tidak mengandalkan diri, tidak mengandalkan kemampuan, tetapi mengandalkan Tuhan. Taat dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Seperti judul dari renungan kita pada saat ini, perintah Allah, ya dan lakukan. Ketika kita melakukannya bukan untuk kebaikan Tuhan, tapi untuk kebaikan kita. Karena ketika kita ada dalam jalannya, maka damai sejahtera akan menuntun kita. Ada kekuatan, ada kemampuan yang Tuhan hadirkan kepada kita ketika kita ada di dalam jalannya. Di luar jalannya tidak ada damai sejahtera. Oleh sebab itu, apapun tantangan yang kita hadapi di dalam melakukan kehendak Tuhan, apapun kesulitan yang kita hadapi, tetaplah setia. Karena Dia setia kepada kita. Amin.